Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita mau kupas tuntas satu buku yang fenomenal banget nih. Sering banget jadi omongan. Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Anda pasti pernah dengar lah ya. Pasti pernah dengar, legendaris itu bukunya. Iya kan? Ceritanya itu loh unik tentang dua figur ayah. Satunya miskin, ini ayah kandungnya Kiyosaki. Pendidikannya tinggi, tapi ya gitu deh finansialnya. Satunya lagi kaya, ini ayah sahabatnya. Gak tamat SMP, tapi pengusaha sukses banget. Betul, kontrasnya itu yang nusuk banget ya. Bikin kita mikir. Nah, kita bakal gali nih pelajaran-pelajaran penting dari Kiyosaki, terutama yang dari si ayah kaya. Tujuannya apa? Ya biar kita sama-sama pahamlah cara pandang beda soal uang, soal aset, dan gimana sih caranya bangun kebebasan finansial itu. Siap ya? Yuk kita bongkar bareng? Siap. Dan yang menarik memang kontrasnya itu. Ayah miskin kan nasihatnya ya standar lah. Sekolah yang benar nak, cari nilai bagus, biar dapat kerjaan aman, gaji tetap. Gitu kan ya? Iya, tipikal nasihat orang tua zaman dulu ya. Banget. Nah, ayah kaya ini beda 180 derajat. Dia malah bilang, yang penting itu ngerti duit itu kerjanya gimana. Biar duit yang kerja buat kamu. Ini bukan cuma soal duit loh, tapi udah kayak, dua filosofi hidup yang beda banget gitu. Bener banget, dua jalan yang beda ya. Oke, kita masuk pelajaran pertama nih, yang paling dasar dan kayaknya paling terkenal dari buku ini. Orang kaya itu nggak kerja buat uang. Ini dia, fondasinya. Ini langsung dari pengalaman Kiyosaki waktu kecil. Dia sama sahabatnya Mike, kan pengen banget jadi kaya. Tapi ya namanya anak kecil, bingung gimana caranya. Terus ayahnya si Mike, si ayah kaya ini, nawarin kerjaan. Dikasih kesempatan ya. Iya, tapi coba tebak upahnya berapa? Cuma 10 sen per jam. Bayangin deh, tahun 1950-an itu udah kecil banget pasti. Kerjanya juga lumayan lah, bersihin kaleng-kaleng bekas gitu di salah satu tokonya. Wah, kerja rodi itu namanya ya, 10 sen sejam? Haha, iya. Nah, udah kerja beberapa minggu gitu kan, si Kiyosaki kecil ini kesel dong. Merasa diperas tenaganya, dihargain murah banget. Mau berhenti dia. Tapi di sini nih uniknya. Si ayah kaya malah bilang, bagus, kamu marah. Itu tandanya semangatmu belum padam. Malah dipuji ya marahnya. Iya. Terus bukannya dinaikin gajinya atau dibujuk biar nggak berhenti, ini malah lebih gila lagi. Ayah kaya malah berhenti bayar mereka sama sekali. Kebayang nggak? Waduh, makin menjadi-jadi ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kok kayak sengaja banget nyusahin anak kecil? Nah, itu dia. Tujuannya itu provokatif tapi cerdas sebenarnya. Biar mereka berhenti mikir kayak karyawan biasa yang kalau nggak senang ya nuntut gaji naik atau berhenti. Ayah kaya mau mereka pakai otak, bukan cuma pakai emosi rasa takut nggak punya duit atau serakah pengen gaji gede. Dia mau mereka keluar dari, istilahnya, perlombaan tikus. Rat race. Oh, rat race. Sering denger tuh istilah itu. Itu yang polanya kayak bangun pagi, kerja keras, dapat gaji, bayar tagihan, duitnya habis, terus bulan depan gitu lagi. Persis. Bangun, kerja, bayar tagihan, terus ulang lagi. Lingkaran ini dikendalikan sama dua emosi utama. Rasa takut nggak punya uang, takut dipecat, sama keserakahan atau keinginan. Pengen beli ini itu, pengen gaya hidup lebih. Kalau kita kerja untuk uang, kita jadi kayak, budaknya uang. Ayah kaya mau mereka belajar gimana caranya biar uang yang kerja buat mereka. Oke, masuk akal. Jadi itu semacam terapi kejut gitu ya, biar mereka mikir di luar kotak. Terus berhasil nggak strateginya si ayah kaya ini? Justru itu, berhasil. Karena udah nggak digaji kan, mereka jadi terpaksa kreatif. Mereka perhatiin, ternyata di toko itu ada tumpukan komik bekas yang sampul depannya disobek. Itu komik yang nggak laku, sampulnya dikirim balik ke distributor, komiknya dibuang. Oh, jadi komiknya dibuang gitu aja. Sayang banget. Iya. Nah, Kiyosaki sama Mike ini ngumpulin komik-komik itu. Terus mereka bikin semacam perpustakaan komik di ruang bawah tanah rumahnya Mike. Keren kan idenya? Wah, cerdas juga ya. Terus gimana? Laku? Laku. Mereka bahkan rekrut adiknya si Mike buat jadi pustakawan. Digaji $1 seminggu. Anak-anak lain di lingkungan situ kalau mau baca bayar 10 sen. Bisa baca sepuasnya 2 jam. Hasilnya, mereka bisa dapat sekitar $9,50 seminggu. Dan yang penting, mereka nggak harus nungguin terus di sana. Perpustakaannya jalan, duit masuk. Nah, itu contoh uang kerja buat mereka.
Wow, dari komik bekas bisa gitu ya. Ini langsung nyambung ke pelajaran kedua dong ya, yang soal melek finansial. Bedain aset sama liabilitas itu kan? Tepat sekali. Pengalaman tadi itu langsung jadi jembatan ke pelajaran fundamental kedua yang menurut saya sih intinya buku ini ya, pentingnya melek finansial. Dan yang paling dasar dari melek finansial itu ya bisa bedain mana aset, mana liabilitas. Definisi ayah kaya ini unik, beda sama definisi akuntansi di buku teks. Gimana tuh definisinya? Katanya simple banget ya? Simple, tapi dalam. Gini, aset itu apapun yang memasukkan uang ke kantong Anda. Titik. Oke, masukin uang. Terus? Sebaliknya, liabilitas itu apapun yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Udah, gitu aja. Fokusnya murni di arus kas, cash flow. Nggak peduli barangnya keren, mahal, atau apa, kalau dia nggak ngasilin duit buat Anda, malah nyedot duit terus, yaitu liabilitas namanya. Wah, simple tapi lumayan nonjok ya definisinya. Nah, ini nih yang sering bikin orang kaget. Contoh paling umumnya kan rumah. Kita kan sering banget diajarin dari kecil, rumah itu aset terbesar kita. Tapi kok menurut ayah kaya, rumah yang kita tinggali sendiri itu seringnya malah jadi liabilitas. Gimana tuh logikanya? Nah, ini dia kontroversi kecilnya ya. Logikanya gini, lihat dari arus kasnya. Rumah yang Anda tinggali itu kan secara rutin mengeluarkan uang, betul nggak? Iya juga ya. Ada cicilan KPR kalau nyicil, terus pajak PBB tiap tahun, biaya perawatan, kadang ada renovasi, asuransi juga. Betul. Dia nggak menghasilkan pendapatan aktif buat Anda kan, malah ngeluarin duit terus. Nah, dari kacamata arus kas ala ayah kaya, ya dia jatuhnya liabilitas. Kiyosaki gambarin pola arus kasnya gini. Orang miskin dapat pendapatan, ya langsung habis buat pengeluaran sehari-hari. Kelas menengah dapat pendapatan, terus beli liabilitas yang mereka kira aset. Contohnya ya rumah KPR tadi, atau mobil baru nyicil. Akibatnya apa? Pengeluaran rutin mereka malah jadi bengkak kan buat bayar cicilan-cicilan itu. Benar banget. Gaji naik dikit, cicilan nambah. Gitu terus. Nah, sementara orang kaya polanya beda. Dapat pendapatan, mereka pakai buat beli aset, sesuatu yang bakal menghasilkan uang lagi buat mereka. Misalnya, beli properti buat disewain, beli saham yang ngasih dividen, atau bangun bisnis. Aset ini menghasilkan pendapatan tambahan. Terus pendapatan tambahan ini dipakai buat apa? Buat beli aset lagi. Jadi pendapatan mereka terus tumbuh kayak bola salju. Jadi kuncinya itu bukan cuma gedein pendapatan dari kerjaan, tapi fokus nambah terus di kolom aset itu ya, biar asetnya yang kerja keras buat kita. Berarti penting banget dong kita bisa baca kondisi keuangan kita sendiri. Penting banget. Itu intinya melek finansial. Artinya, Anda ngerti laporan keuangan pribadi Anda. Simpelnya sih, laporan laba rugi, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, sama neraca. Asetnya apa aja, utang atau liabilitasnya apa aja. Kalau Anda nggak tahu duit Anda kemana aja perginya, gimana caranya Anda bisa ngarahin duit itu buat bangun aset? Nggak bisa kan? Bener juga. Oke, ini nyambung banget nih kayaknya ke pelajaran ketiga. Urus bisnis Anda sendiri. Ini maksudnya gimana? Apa semua orang disuruh jadi pengusaha gitu, buka warung atau apa? Anda, menurut ayah kaya, adalah kolom aset Anda. Oh, jadi bisnis itu bukan pekerjaannya tapi asetnya. Betul. Contoh klasik yang dia kasih itu Ray Kroc, pendiri McDonald's. Orang kan mikir bisnisnya ya jualan burger. Tapi Ray Kroc sendiri pernah bilang bisnis utamanya itu bukan hamburger, tapi real estate. Properti-properti di lokasi strategis tempat restoran McDonald's berdiri, nah itulah aset utama yang dia bangun. Burgernya itu cuma cara buat bayar sewa atau cicilan propertinya. Wah, ini mind-blowing sih. Sudut pandangnya beda banget ya. Jadi pesannya itu ya, sambil kita kerja, jalanin profesi kita, nggak masalah, tapi kita juga harus mulai bangun bisnis kita sendiri. Maksudnya ya itu tadi, nambahin isi kolom aset kita di luar gaji bulanan. Persis, jangan cuma ngandelin gaji. Nah, aset itu contohnya apa aja sih menurut ayah kaya? Biar lebih kebayang gitu. Dia kasih beberapa contoh. Bisa berupa bisnis yang nggak butuh kehadiran fisik kita terus-menerus, misalnya bisnis yang udah ada sistemnya, ada manajernya, atau bisa juga saham perusahaan bagus, obligasi pemerintah atau korporasi, properti yang disewakan, ini jelas banget ngasilin duit kan, surat utang atau piutang yang ngasih bunga ke kita, bisa juga royalti dari hak kekayaan intelektual, kayak lagu, buku, paten, pokoknya apapun yang punya nilai, bisa ngasilin pendapatan, nilainya berpotensi naik dan ada pasarnya. Intinya yaitu tadi, sesuatu yang kerja buat kita.
Oke, kebayang sekarang. Dan ayah kaya juga kan nekenin soal jangan buru-buru beli barang mewah ya. Ini kayaknya nyambung sama konsep aset liabilitas tadi. Nyambung banget katanya, orang kaya itu beli kemewahan terakhir. Setelah aset mereka udah menghasilkan cukup uang buat beli kemewahan itu. Jadi kemewahannya dibayarin sama hasil kerja asetnya. Beda sama kelas menengah katanya, yang seringkali beli kemewahan duluan. Pakai gaji atau malah pakai utang. Akhirnya ya kejebak lagi di rat race. Gali lubang tutup lubang buat bayar gaya hidup. Bener banget sih itu. Sering lihat fenomena kayak gitu di sekitar kita. Oke, lanjut ya. Pelajaran 4 sama 5 nih. Ini kayaknya agak lebih teknis, tapi penting banget juga. Kekuatan korporasi sama menciptakan uang. Maksudnya gimana tuh ayah kaya pakai korporasi? Ini soal memanfaatkan struktur hukum ya. Ayah kaya paham kalau punya badan usaha sendiri, kayak PT, perseroan terbatas kalau di Indonesia, itu bisa ngasih keuntungan lumayan, terutama soal pajak sama melindungi aset pribadi. Salah satu rahasia orang kaya katanya, itu mereka seringkali polanya gini, hasilkan uang lewat perusahaannya, terus uang itu dipakai dulu buat biaya-biaya operasional bisnis atau investasi lagi, nah baru sisanya yang kena pajak. Oh, beda ya sama karyawan? Beda. Kalau karyawan kan dapat gaji, langsung dipotong pajak PPh 21 duluan sama perusahaan, baru sisanya kita terima bersih. Kebalikan, korporasi itu memungkinkan banyak biaya yang relevan sama bisnis dibayarkan sebelum laba kena pajak. Ini bisa jadi efisiensi yang lumayan gede kalau ngerti cara mainnya. Kiyosaki malah sempat nyinggung sejarah pajak, yang ironisnya dulu awalnya dibikin buat ngenain orang kaya, tapi ujung-ujungnya malah kelas menengah yang paling berat bebannya. Wah, ini beneran ilmu tingkat lanjut nih kayaknya ya. Dan ini ada hubungannya sama konsep kecerdasan finansial atau financial IQ itu ya? Betul sekali. Kecerdasan finansial ini, kata Kiyosaki, itu gabungan dari 4 keahlian utama. Apa aja tuh? Pertama, akuntansi. Maksudnya bukan jadi akuntan ya, tapi ngerti baca angka, paham laporan keuangan, biar tahu kondisi bisnis atau investasi kita sehat apa enggak. Kedua, investasi. Ini ilmu tentang gimana caranya uang menghasilkan uang lagi. Strateginya macam-macam. Ketiga, pemahaman pasar. Ngerti hukum supply and demand, tahu kapan waktu yang tepat buat beli atau jual, peka sama kondisi ekonomi. Keempat, hukum. Paham aturan main terutama soal pajak tadi sama struktur korporasi. Ini buat memaksimalkan keuntungan dan melindungi aset kita secara legal. Nah, kalau kita muasain keempat ini, kita bisa, dalam istilah Kiyosaki, menciptakan uang. Menciptakan uang. Wah, kedengarannya kayak sulap. Maksudnya gimana tuh? Bukan nyetak uang palsu kan pastinya? Haha, ya bukanlah. Maksudnya itu lebih ke kemampuan kita buat melihat dan mengeksekusi peluang finansial yang orang lain mungkin nggak lihat, atau lihat tapi nggak berani ambil. Kiyosaki cerita pengalamannya sendiri. Misalnya waktu itu pasar properti di Phoenix, Arizona lagi anjlok parah. Orang-orang pada panik jual rugi. Dia malah masuk. Dia malah masuk. Dia cari properti-properti sitaan bank yang dijual murah banget, misalnya dapat $20.000. Terus kadang cuma dibersihin dikit atau malah nggak diapa-apain sama sekali, dia jual lagi cepat di harga katakanlah $60.000. Nah, selisih $40.000 itu kan lumayan banget. Uang $40.000 itu dia anggap diciptakan dari transaksi cerdas itu. Dari pengetahuannya soal pasar, negosiasi, dan keberaniannya ambil peluang saat orang lain lagi takut. Bukan semata-mata dari kerja fisik banting tulang. Dan seringkali katanya dia bisa lakuin ini dengan modal awal yang minim banget. Pakai pinjaman jangka pendek dari bank atau pinter-pinter negosiasi DP kecil sama penjualnya. Wow, jadi kuncinya bukan cuma punya modal gede di awal ya, tapi lebih ke pinter lihat peluang, ngerti aturan main, sama berani ambil tindakan gitu. Tepat. Kombinasi antara pengetahuan pasar, skill negosiasi, mungkin sedikit kreativitas dalam pembiayaan, dan yang nggak kalah penting yaitu tadi, keberanian mengambil risiko yang udah diperhitungkan. Bukan nekat buta ya, tapi berani setelah kita analisa potensinya dan risikonya. Makanya Kiyosaki juga kan sampai bikin game papan cash flow itu. Tujuannya ya buat ngelatih otak kita biar terbiasa mikir kayak gitu. Lihat pilihan, hitung-hitungan risiko dan potensi untung, ambil keputusan. Terus belajar dari kesalahan, tapi pakai uang mainan dulu jadi aman. Menarik banget sih gamenya itu, jadi pengen coba. Oke, nah pelajaran ke-6 nih, ini soal kerja lagi. Katanya, bekerja untuk belajar bukan cuma untuk uang. Ini agak aneh nggak sih? Biasanya kan orang kerja ya tujuan utamanya cari duit. Iya, ini kedengerannya agak kontraintuitif ya. Tapi maksud ayah kaya gini,
Terutama di awal-awal karir, jangan cuma lihat gajinya doang. Coba deh pilih pekerjaan yang bisa ngasih kita kesempatan buat belajar keterampilan baru. Keterampilan yang bakal berguna banget nanti waktu kita mau bangun aset atau bisnis sendiri. Keterampilan kayak apa tuh contohnya? Wah, banyak. Yang paling penting itu katanya skill penjualan, jualan itu penting banget, pemasaran, komunikasi, ngomong sama orang, presentasi, negosiasi, tawar-menawar, kepemimpinan, manage tim, sama manajemen dasar, manajemen arus kas, manajemen orang, manajemen sistem, manajemen waktu. Jangan sampai kita terlalu jadi spesialis di satu bidang yang sempit banget, sampai akhirnya kita jadi nggak fleksibel kalau ada perubahan. Kata ayah kaya, lebih baik ketahui sedikit tentang banyak hal. Tujuannya biar kita punya gambaran besar, punya pemahaman yang cukup luas buat ngerakit bisnis atau investasi kita sendiri nanti. Masuk akal banget sih itu. Punya banyak senjata kan lebih bagus daripada cuma punya satu ya. Oke, kita udah bahas nih 6 pelajaran intinya. Keren-keren banget konsepnya. Tapi kan tahu teorinya doang kadang nggak cukup ya. Pasti ada aja gitu hambatannya buat praktek di dunia nyata. Bener nggak? Bener banget. Dan ini bagian yang nggak kalah penting dari bukunya. Kiyosaki itu ngidentifikasi ada 5 hambatan mental utama yang sering banget bikin orang gagal gitu loh buat mencapai kebebasan finansial. Padahal mungkin teorinya udah ngerti. Apa aja tuh 5 itu? Kayaknya perlu tahu nih biar bisa waspada. Pertama, dan ini yang paling umum kayaknya, rasa takut. Terutama takut rugi duit. Wajar sih, namanya juga manusia. Orang kaya juga takut kok, kata Kiyosaki. Bedanya, mereka nggak ngebiarin rasa takut itu bikin mereka lumpuh. Nggak berani ngapa-ngapain. Mereka belajar kelola resikonya, dan yang penting, mereka lihat kerugian atau kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses belajar. Ayah kaya malah pakai metafora perang Texas. Remember di Alamo. Maksudnya, ubah kegagalan atau kekalahan jadi inspirasi buat bangkit lebih kuat. Oke, takut rugi. Terus yang kedua? Kedua, sinisme, sikap negatif, nyinyir, selalu cari-cari alasan kenapa sebuah ide atau peluang itu nggak akan berhasil. Misalnya dengar orang sukses investasi properti langsung mikir, itu mah hoki aja. Atau, saya sih nggak mau repot ngurusin toilet mampet. Orang yang sinis gini, dia udah nutup pintu peluangnya sendiri bahkan sebelum sempat dianalisa baik-baik. Iya juga. Banyak nih yang kayak gini. Ketiga apa? Ketiga, males. Nah, ini penyakit klasik juga. Tapi males di sini sering nyamar jadi sibuk. Aduh, sibuk banget kerja, nggak sempet belajar investasi. Atau repot ngurus anak, mana sempet mikirin keuangan. Padahal intinya mungkin ya males aja ngeluangin waktu buat belajar atau ngurus hal yang penting tapi nggak mendesak ini. Lawannya gimana? Kata Kiyosaki, lawan pakai sedikit keserakahan yang positif. Maksudnya bukan serakah ambil hak orang ya, tapi kalau lihat sesuatu yang kita pengen, rumah idaman, liburan, dan lain-lain, jangan langsung bilang, wah nggak mungkin kebeli. Tapi tanya ke diri sendiri, gimana caranya ya biar saya bisa beli ini? Pertanyaan itu mancing otak kita buat cari solusi, bukan nutup diri. Wah, keren tuh cara ngelawan malesnya. Bertanya bagaimana caranya. Oke, keempat. Keempat, kebiasaan buruk. Terutama kebiasaan ngelola uang. Contoh paling umum yang dia sebut. Kebiasaan bayar semua tagihan dan kebutuhan dulu, baru kalau ada sisa, ditabung atau investasi. Kebiasaan ayah kaya gimana? Kebalik. Bayar diri sendiri dulu. Maksudnya, begitu dapat penghasilan, langsung alokasikan sekian persen buat masuk ke kolom aset duluan. Baru sisanya dipakai buat bayar tagihan dan kebutuhan. Waduh, berani banget itu. Nanti kalau kurang buat bayar tagihan gimana? Nah, justru tekanan itu, kata Kiyosaki, bisa jadi motivasi kuat buat kita cari cara nambah penghasilan atau lebih efisien ngelola pengeluaran. Ini soal prioritas. Mana yang lebih penting buat masa depan finansial kita. Terakhir yang kelima nih. Apa tuh yang kelima? Arogan atau sombong. Sikap merasa udah tahu segalanya. Padahal, seringkali arogansi ini cuma kedok buat nutupin ketidaktahuan atau rasa insecure. Orang yang beneran cerdas secara finansial itu justru biasanya rendah hati, mau terus belajar, mau dengerin masukan dari siapa aja, bahkan dari orang yang kelihatannya nggak lebih pinter dari dia. Karena mereka tahu selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Wah, 5-5-nya ini kayaknya penyakit umum ya. Takut, sinis, males, kebiasaan buruk, sombong, bener-bener refleksi diri nih. Oke, jadi kita udah tahu pelajarannya, udah tahu juga hambatannya.
Terus langkah konkretnya gimana nih buat mulai? Kan nggak mungkin langsung jadi kaya raya besok pagi. Ada tips praktisnya nggak dari Kiyosaki? Ada. Di bagian akhir buku dia kasih 10 langkah gitu ya. Tapi mungkin kita bisa highlight beberapa yang paling fundamental dan bisa langsung kita coba terapkan. Boleh, apa aja tuh? Pertama, temukan alasan yang kuat. Why? Kenapa sih Anda pengen bebas finansial? Apa impian terbesar Anda? Mau umrohin orang tua? Mau sekolahin anak setinggi mungkin? Mau pensiun nyaman? Alasan yang emosional dan kuat ini bakal jadi bahan bakar utama kita nanti pas lagi susah atau malas. Oke, punya why yang kuat. Penting ini. Terus? Kedua, sadar bahwa setiap hari kita membuat pilihan. Setiap rupiah yang kita pegang itu kayak suara kita milih. Kita milih mau jadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Lewat cara kita gunain uang itu. Jadi mulailah milih buat belajar setiap hari, baca buku finansial, dengerin diskusi kayak gini, ikut seminar kalau ada waktu dan dana, pokoknya edukasi diri terus sebelum nekat investasi besar-besaran. Pilih teman juga katanya penting ya. Nah, itu dia poin berikutnya. Pilih teman dengan hati-hati. Lingkungan pergaulan itu pengaruhnya gede banget loh. Coba deh lebih banyak bergaul sama orang-orang yang positif, yang mau diskusi soal ide, soal investasi, soal bisnis. Bukan yang isinya ngeluh melulu atau pesimis soal masa depan finansial. Kalau bisa, cari mentor. Orang yang udah berhasil di bidang yang mau kita tekuni. Itu bisa motong waktu belajar kita banget. Oke, lingkungan positif dan mentor. Lanjut? Terus, kuasai satu formula dulu baru nanti pelajari yang baru. Jangan kebanyakan gaya, semua mau dicoba tapi nggak ada yang dalam. Fokus dulu belajar satu strategi investasi atau bisnis sampai benar-benar paham dan bisa menghasilkan. Misalnya fokus dulu di properti sewa skala kecil atau main saham value investing. Kalau udah mahir, baru deh nambah ilmu lagi, pelajari formula lain. Dunia kan terus berubah, kita juga harus terus belajar. Kuasai satu dulu. Masuk akal. Ada lagi? Yang tadi udah disinggung, bayar diri sendiri dulu. Ini soal disiplin. Begitu terima gaji atau penghasilan, paksain diri buat sisihin sekian persen untuk dimasukin ke kolom aset sebelum duitnya kepake buat bayar ini itu. Tekanan buat bisa nutupin tagihan setelahnya, itu ya anggap aja tantangan positif. Harus disiplin ya ini. Terus apa lagi? Mungkin soal investasi atau asetnya. Iya, dia juga bilang, jangan pelit buat bayar profesional yang bagus. Misalnya, bayar agen properti yang kompeten, akuntan yang ngerti pajak, atau pengacara bisnis. Mereka ini bisa bantu kita dapat deal yang bagus, ngirit pajak secara legal, atau ngindarin kita dari masalah hukum yang mahal. Nasihat mereka itu investasi juga. Terus, fokus pada ROI, Return on Investment. Waktu mau beli aset, jangan cuma lihat barangnya bagus atau murah, tapi pikirin berapa lama modal kita bakal balik, berapa potensi keuntungannya, hitung-hitungannya harus jelas. Masih nyambung soal kemewahan tadi. Gunakan aset untuk beli kemewahan. Ingat kan? Kemewahan itu hadiah buat diri sendiri setelah aset kita kerja keras ngasilin duit, bukan dibeli pakai gaji pokok atau ngutang. Terus, butuh pahlawan atau role model. Cari inspirasi dari investor atau pengusaha sukses yang Anda kagumi. Pelajari cara mereka mikir, cara mereka ambil keputusan. Itu bisa ngasih kita blueprint atau paling nggak semangat. Terakhir, ajarkan dan Anda akan menerima. Aneh ya? Tapi katanya, dengan kita ngajarin ilmu finansial ini ke orang lain, justru pemahaman kita sendiri bakal makin kuat dan kita jadi makin termotivasi. Wah, banyak banget ya langkah praktisnya. Tapi dari semua itu, kayaknya ada satu benang merah yang paling penting ya. Bertindak, ya nggak sih? Jangan cuma ngumpulin teori, baca buku, dengerin podcast, tapi nggak ngapa-ngapain. Tepat sekali. Itu kuncinya. Pengetahuan sebanyak apapun nggak ada gunanya kalau nggak diaplikasiin. Mulai aja dulu, sekecil apapun langkahnya. Coba analisa satu peluang investasi kecil, coba bikin penawaran. Mungkin gagal, ya udah belajar lagi dari kesalahan itu, terus coba lagi. Prosesnya emang gitu. Bener banget. Nah jadi kalau kita tarik kesimpulan gede nih dari semua obrolan kita soal rich dad poor dad ini, intinya apa dong? Uang itu sebenarnya apa sih? Kok bisa ada orang yang gampang banget dapatnya, ada yang susah banget? Uang itu, kata Kiyosaki di bukunya, sebenarnya cuma sebuah ide, cuma konsep di kepala kita. Apa yang ada di pikiran Anda, keyakinan Anda soal uang, pengetahuan Anda, cara Anda memandang peluang dan risiko, itulah yang pada akhirnya nentuin berapa banyak uang yang ada di tangan Anda
atau kondisi finansial Anda secara keseluruhan. Jadi, kalau mau ngubah kondisi finansial, yang harus diubah duluan itu ya cara berpikirnya, pola pikirnya. Mindset ya berarti kuncinya. Dan setiap hari kita semua, Anda semua yang dengerin ini, punya pilihannya. Dengan setiap keputusan finansial, sekecil apapun, kita sebenarnya lagi milih jalan kita sendiri. Mau fokus bangun aset atau malah nambah liabilitas. Mau terus belajar dan berkembang, atau merasa udah cukup tahu dan nyaman di zona sekarang? Persis, pilihannya selalu ada di tangan kita masing-masing. Fokus aja buat bangun kolom aset itu, tingkatkan terus kecerdasan finansial kita, belajar terus nggak ada ruginya, dan yang penting jangan biarin rasa akut, sinisme, atau kemalasan itu ngehalangin langkah kita buat maju. Semoga obrolan mendalam kita di Bahasin Buku kali ini bisa ngasih Anda semacam percikan ide baru ya, atau perspektif yang beda lah soal uang. Dan semoga juga bisa jadi dorongan buat Anda mulai ngambil langkah nyata, sekecil apapun itu, dalam perjalanan finansial Anda. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.